Gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan. Oleh Santi Aritonang. Doa pembuka dibawakan oleh seorang siswa. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan secara benar gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan sehingga mereka mampu menghayati kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dengan konsep peran manusia di bumi sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab. Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menjelaskan secara benar konsep tanda dan sarana melalui kata-kata maupun tulisan. Peserta didik mampu menerangkan secara komprehensif kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari melalui kata-kata maupun tulisan. Peserta didik mampu mengaitkan hubungan antara pesan ajaran gereja LG artikel 1 dan artikel 9 dengan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari secara tepat melalui metode diskusi. Peserta didik mampu mengelola sifat-sifat Tuhan secara tepat melalui kehadiran Tuhan dalam hidup sehari-hari. Peserta didik mampu melaksanakan sikap dan perbuatan yang tepat sebagai tanda kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab. Pertanyaan pemantik. Apa itu gereja? Apa sarana yang ada dalam gereja? Apa itu sakramen? Mengamati video. Pertanyaan. Apa yang kamu lihat di dalam video? Siapa-siapa saja yang ada dalam video? Kegiatan apa saja yang tayang dalam video? Pertanyaan diskusi. Apa saja tanda dan sarana yang kamu ketahui yang ada dalam gereja? Apa saja tanda kehadiran Tuhan yang kamu alami dalam kehidupanmu sehari-hari? Bagaimana hubungan ajaran gereja LGART 1 dan ART 9 dengan kehadiran Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari? Apa saja sifat-sifat Tuhan yang kamu ketahui? Apa saja sikap dan perbuatan sebagai tanda dan kehadiran Tuhan dalam kehidupanmu sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab? Kesimpulan, tugas gereja saat ini adalah melanjutkan karya perutusan Yesus kepada para rasul untuk mewartakan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Gereja menjadi sarana bagi umat untuk dapat menjalin komunikasi yang semakin dekat dan erat dengan Allah. Dalam gereja, tanda dan sarana keselamatan itu dapat diungkapkan melalui 7 sakramen, yaitu sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen penguatan yang adalah sakramen inisiasi. Simbol dan tanda lainnya adalah sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Yang dikelompokkan menjadi sakramen penyembuhan. Sementara itu, sakramen imamat dan sakramen perkawinan yang dikelompokkan dalam sakramen pelayanan persekutuan dan perutusan. Gereja juga adalah alat Kristus KGK 776. Di dalam tangan Tuhan, gereja adalah alat penyelamatan semua orang LG 9, sakramen keselamatan bagi semua orang LG 48. Pokok-pokok peneguhan seputar ajaran gereja LGART 1 dan ART 9. Setiap orang senantiasa menginginkan keselamatan. Keselamatan itu bersumber dari Allah, dan karena bersumber dari Allah, Yesus berkarya untuk mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah. Gereja menjadi sarana bagi umat untuk dapat menjalin komunikasi yang semakin dekat dan erat dengan Allah. Tanda atau simbol dalam komunikasi atau pertemuan kita dengan Tuhan disebut dengan sakramen. Kata sakramen berasal dari bahasa Latin sacramentum yang berarti tanda dan sarana keselamatan Allah bagi manusia. Tanda dan sarana keselamatan bagi semua umat manusia dalam gereja dapat diungkapkan melalui 7 sakramen, yaitu sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen penguatan, sakramen taubat, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen imamat, dan sakramen perkawinan. Refleksi. Bagaimana tanggapanmu terhadap proses belajar hari ini? Bagian mana dalam proses pembelajaran ini yang perlu diperbaiki? Pelajaran apa yang berguna bagi hidupmu yang kamu peroleh dari pertemuan hari ini? Keutamaan apa yang kamu peroleh dalam proses pembelajaran hari ini? Sumatif, silakan kerjakan tes sumatif yang diberikan guru. Lembar kerja.
Penutup. Doa penutup dibawakan oleh seorang siswa. Terima kasih.